Di Di mana, luar Pak? pulau. Oh, di luar pulau. NTT, Bu. Oh, dari NTT. Oh, NTT, Ya. Bapak. Ngajar di mana Bapak? Di SD? Saya ngajar di SD Katolik Don Bosco, Bu. Oh, ya. Oh, iya. Jalan Cilikriwut itu ya? Ya, Oh, Jalan Cikriwut iya. itu. Ayam kita Ayo nih. mungkin Iya. coret-coretnya Budian bisa dikasih contekan dulu. Nomor 1 dulu, Bu. Nah, atau bisa ulun share screen lah nih. Iya. Ya. Ini kan sebenarnya orang aja tadi jadi kan bisa kita tambah contoh realnya kayak gitu Ya, nah. Iya, iya, Bu. betul, Bu. Bentar lah ulun buka dulu mana tadi. Bisa lah share screen lah oleh yang ini yang jadi host coba dulu. Yang mana tadi ya? Kolaborasi. Bisa kayaknya, Bu. Nah, bisa lah. Nah, Bisa. ini tadi oret aja pagi-pagi. Tapi kan ini kan kayak masih teori lah istilahnya kayak gitu nah. Jadi kan kita bisa kasih aja contoh realnya apa, misalnya kayak pertama nih. Yang pertama nih kan apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini kan kata-kata pengantarnya nah bisa Bu Hanpian lihat kayak tradisi sosial kan kultur berarti kayak gotong royong. Kalau realnya kan di daerah kita bisa aja nanti di PPT mau ditampilkan apa seperti kayak mehandep kayak gitu kan mehandep tuh kan kalau Bu adalah Ya. mehandep tuh mehandep tuh kayak orang muncul kan di tempat Bu Hanpian Bu? Muncul. Oh, ini. Muncul. Mehandep tuh seperti itu nah yang orang bertani tapi sama-sama misalnya ulun punya kebun. Jadi hendak menanam padi kan itu tradisi di Kalimantan Tengah itu. Jadi kumpulan dulu di tempat kita gotong royong tempat ulun ya, dulu. betul. Jadi nggak harus di Palangka ya, yang penting di Kalteng gitu ya. Kalteng aja, Bu. Ya, pas aja. Di Kalimantan Tengah kan sama itu. Iya, saya pikir harus yang di Palangka gini yang ada di sekitar kita gitu. Kayak seperti kata Bapak tadi kan kayak tradisi katanya ada yang untuk bumi itu kan sama di Jawa Tengah tuh, secara umum di Jawa Tengah. Tapi boleh dari Bapak Ibu apa kayak gitu nah. Nah, bisa dilihat lah nih ininya. Oh, izin memberi masukan saya juga di sekolah ini kan paham dengan hal apa namanya yang berkaitan dengan istilah handep teh gula. Mahandep. Kan saya mertua itu memang di kampung itu di Tumbang Manggu ketika kami karena sering saya melihat seperti yang topik tadi gotong royong tradisi kan kebersamaan yang berkait dengan handep tadi misalnya mereka membuka lahan kemudian beramai-ramai mereka untuk secara gotong royong untuk menanam. Saya setuju dengan seperti itu Bu karena memang ini budaya Kalimantan Tengah pada umumnya. Ya. Ya. Bisa aja nanti mungkin dari Bapak Ibu yang lain gitu apa contohnya. Jadi kan katanya kita nanti bisa dikasih di PPT itu nanti kita kasih satu contoh. Ini kan kekuatan konteks di daerah kita itu terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Kan budaya itulah menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya. Yang pertama kan bisa gotong royong tuh bisa kita kasih contoh misalnya seperti Mahandep tadi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain gitu apa contohnya bisa nanti kita sepakati yang mana yang kita ambil seperti itu. Ini ya yang nomor kebudayaan misalnya bisa juga pelestarian seni budaya dan budaya tradisional menjadi salah satu kekuatan utama dalam konteks sosial kultural di daerah kita. Masyarakat sangat menghargai dan terus melestarikan berbagai bentuk kesenian tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan. Nah untuk seni-seni ini masih belum terlalu ngerti ulun kayak gitu. Siapa tahu mungkin Bapak Ibu yang lain bisa
Ini kan masih secara teori lah gitu. Tapi tetap kita paparkan juga, tapi kita kasih contoh yang real gitu. Tuh. Bapak Ibu bisa gimana Bu Siti Mahmuda? Setuju atau gimana? Gimana Saya cara berpikir kira-kira? tadi sosiokultural itu yang dilihat itu di lingkungan sekolah kita mengajar. Jadi misalnya kayak di tempat saya tuh di bengkel tuh masyarakatnya itu masyarakat Banjar. Jadi kalau Mahandep segala itu tidak tahu, mungkin saya sendiri saya tidak tahu itu Mahandep itu apa. Mungkin nilainya tadi kan nilainya dari Mahandep itu adalah karakter gotong royong. Nah, bagaimana kita menebalkan karakter gotong royong pada anak yang bisa diterapkan di sekolah? Mungkin pemahaman saya seperti itu. Iya. Jadi kayak misalnya kerjasama membersihkan lingkungan sekolah, kemudian itu kan juga karakter masyarakat di sekeliling kita yang bisa kita tanamkan juga ke anak-anak gitu. Yeah. Kemudian kalau gotong royong yang sudah dilakukan di sekolah saya itu setiap hari Rabu itu ada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah setiap pagi sebelum belajar. Itu menyiram tanaman, kegiatan yang kecil-kecil aja Bu, kayak menyiram tanaman, kemudian membersihkan lingkungan selain piket kelas. Jadi yang piket kelas itu kan setiap hari. Kalau yang program sekolah itu setiap minggu itu ada. Jadi setiap hari Rabu. Kemudian ada juga yang kerjasama atau gotong royong dengan masyarakat, dengan wali murid, misalnya dalam kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Karena saya guru agama, jadi saya mengajak wali murid untuk bersama-sama mengadakan peringatan Maulid Nabi misalnya atau Isra Mi'raj. Bukan karena kita maksud saya pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab dari sekolah, tetapi juga kita kerjasama dengan orang tua untuk mewujudkan karakter anak tadi supaya selain gotong royong juga saling menghargai itu. Ya. Yang pemahaman saya tadi sosiokultural yang dimaksud adalah sosial budaya yang ada di sekitar sekolah kita mengajar gitu. Iya. Mungkin itu Bu cocok yang nomor 3 Bu nanti untuk menebalkan. Karena yang pertama ini kan apa kekuatan konteks sosiokultur di daerah kita yang sejalan dengan pemikirannya. Jadi ini kan contoh umum dulu. Karena nomor 3 kan ada lagi nanti pertanyaannya nih. Oh, iya. Yang nomor 3 itu bisa pian kita masukkan contohnya di situ. Nah ini. Oh, geng. Yang nomor 1 itu kan seperti yang Bapak bilang tadi, seperti di Jawa itu ada misalnya katanya yang bahasa Jawa tadi. Budaya yang ada di Kalimantan Tengah dulu, baru nanti diturunkan sampai ke sekolah gitu. Iya, betul. Ini kan ada yang nomor 3 ini sepakati satu kekuatan pemikiran Ki-Hade yang menebalkan laku murid di kelas. Nah itu kan baru kita terapkan gotong royongnya di sekolah. Betul ya. Izin Bu, ulun malam tadi ada juga membaca di Google, sepakat dengan Ibu Dian tadi kayaknya yang nomor 1 itu untuk kegiatan kearifan lokalnya dulu. Kemudian nomor 2-nya itu baru kita ke karakter apa dari kearifan lokal. Yang ketiga baru yang masuk punya Ibu Mahmudah tadi. Mungkin kalau dari ulun malam tadi membaca kayak itu Pang Bu. Jadi kita sepakati dulu untuk kegiatan kearifan lokalnya lah Bu lah. Ya, kearifan lokalnya kan yang umum dulu, baru yang umum. Iya, turunkan ke karakternya. Iya. Nah, berarti tadi Mahandep tadi ya? Berarti kegiatannya Mahandep tadi lah Bu, sepakatinya. Mungkin itu kan opsi untuk kita, gitu. Siapa tahu mungkin ada dari Bapak Ibu yang lebih bisa, yang maksudnya yang ada di sekitar kita sini yang lebih tahu juga sama. Yang mungkin lebih familiar. Yang lebih familiar mungkin yang tahu apa. Gini, kan Ibu Dian yang paham Mahandep, bisa nggak Ibu Dian dijelaskan dulu Mahandep itu apa? Karena saya ini belum paham Mahandep itu apa, karena saya bukan orang sini, saya orang Jawa. Sama Bu, orang Banjar, jadi menyerahkan biar kami juga mengenal budaya di tahu apa itu Mahandep. Selama ini ternyata kurang mengenal lingkungan sendiri. Saya baru mendengar ini ada Mahandep. Jadi ada salah satu budaya kita yang di Kalimantan Tengah ini namanya Mahandep.
Itu tuh untuk orang yang bertani misalnya. Nah, misalnya nih saya petani, kemudian ini mau nanam, ini kan punya lahan 1 hektar misalnya. Ini mau ditanamkan, itu kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Satu kampung tuh di tempat Ibu Dian dulu. Jadi nanam bantu semua. Jadi 1 hari itu selesai nanam padinya tuh. Apa istilah orang Banjar? Menugal ya lah Bu Kurnia. Menugal kan namanya. Bujur. Nah, jadi dibantu dari orang 1 kampung. Bahasa Dayak juga menugal, Bu. Menugal gitu ya. Iya, menugal juga. Hari ini di tempat saya. Besok lagi ya ada kebun misalnya punya Bu Siti Mahmudah, gantian lagi. Itu orang-orang yang kita bantu kita itu kita kasih makan kayak gitu kan, gotong royong sama-sama mengerjakan menanam itu. Kemudian lanjut lagi besok tempat Bu Siti Mahmudah misalnya di kebun Bu Siti Mahmudah lagi. Besoknya lagi catat ya Bu. Saya sambil saya catat. Besoknya lagi di tempatnya Bu Kurnia. Seperti itu sih Mahandep tuh gantian. Jadi semua orang itu yang punya kebun mereka mengerjakan 1 hari aja selesai. Atau mungkin tempat orang kawinan bisa juga. Misalnya hari ini ada yang mau kawinan, kita bantu. Gitu. Besok lagi ada anaknya lagi yang mau menikah, kita bantu lagi seperti itu. Jadi sih seperti apa kayak menanam budi apa ya gitu ya, saling membantu. Akhirnya nanti dibantu lagi sama yang lain, gotong royong seperti itu. Ya, gotong royong. Kuatnya di gotong royong. Iya. Mungkin supaya samakan aja gotong royong saling membantu dalam Mahandep itu adalah gotong royong atau saling membantu mengerjakan pekerjaan yang ada di masyarakat itu seperti bertani maupun ketika ada orang yang punya hajat dan sebagainya gitu ya. Betul, kesimpulannya seperti itu. Betul. Ya Pak Largus tadi apa Pak Largus? Kemudian mau menambahkan mungkin kalau Mahandep tadi mungkin kita masih belum paham. Tetapi jauh lebih baik diganti dengan menugal aja Bu. Karena tadi teman-teman dari Banjar juga lebih familiar dengan menugal. Itu juga masuk ke kearifan lokal bahasa Dayaknya. Menugal ya? Ya, menugal. Setuju aja. Menugal. Mahandep itu sebenarnya artinya sama dengan menugal gitu ya? Ya. Kalau menugal tuh lebih spesifik ke pertanian kalau menugal. Kalau Mahandep itu bisa untuk hajatan. Untuk pertanian bisa, untuk hajatan bisa, mungkin katanya lebih spesifik menugal kalau pertanian. Kalau orang Jawa tuh rewang lah ya. Nah, ya. Rewang kan sama-sama kumpul mau bikin masakan, rewang kan biasa bulan seperti itu. Rewang. Nah, sama itu Bu. Kan gotong royong juga itu. Berarti kesepakatan kita apa nih? Menugal ya? Atau menugal atau Mahandep? Mungkin kalau Mahandep dengan menugal itu berbeda. Ketika menugal itu hanya dalam pertanian, berarti lebih luas Mahandep kayaknya. Iya, Mahandep bisa tinggi. Mahandep lebih luas maknanya, itu kan umum. Bisa. Orang menikah, misalnya kita ketika tetangga kita menikah, kita kasih gula 10 kilo misalnya untuk membantu meringankan. Nanti ketika nanti dibalas lagi. Iya, dibalas lagi. Mahandep iya. Itu. Iya. Tahu, Bu, tahu. Itu termasuk Mahandep juga ya, Bu, kayak misalnya itu Mahandep, Mahandep juga. Meringankan beban lah istilahnya kan, siapa tahu kan apa namanya? Itu. Serah aja mau yang mana dipakai. Jadi nanti bisa kita kasih teori sedikit lah berarti contoh realnya Mahandep gitu. Yang nomor 1 ini kan kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berarti di daerah saya, di daerah Bengkel tempat saya bekerja juga Mahandep itu sudah dilakukan sebenarnya, karena ketika ada hajatan atau peringatan hari besar itu di masjid, itu orang-orang kumpul tuh saling membantu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ada kawinan misalnya, kita membantu itu juga termasuk Mahandep ya. Mahandep ya. Kontekstual sudah itu Bu. Namanya aja yang tidak tahu ya bahasanya ya. Mahandep. Ya, begini kita jadi kenal Mahandep. Iya. Tadi Handap. Memang Mahandep itu kan Bu jarang-jarang diungkapkan.
karena pengaruh kita Memang bahasa kata kita menghandap itu sekarang Pak. jarang-jarang Kalau dulu. orang di kampung mungkin masih kayak gitu. Kalau di kampung, Iya masih. karena kita ini kan sudah kalau di Palangka sudah lumayan apa ya, pertanian juga Iya. nggak ada kan di daerah sini sekitaran sini gitu. Kalau di daerah sih masih. Yang nomor satu kira-kira kita sepakat sudah ya yang nomor satu ya. Sepakat, Bu. Untuk menghadap Oke, aja. gimana Pak Largus tadi Pak Largus pendapatnya? Kita Apakah lanjut. Bapak juga setuju dengan Mahandep? Ya setuju Pak karena Handap aja dia yang lebih umum luas ya, dia yang umum. pemahamannya. Iya. Kalau tadi menunggal tuh hanya cenderung ke pertanian saja. Iya, Ya, bertani. pemikirannya begitu. Oke. Jadi kita sepakat dengan menghandap aja. Iya. Iya, paham. Ini yang nomor 2. Nomor 1 sudahlah kita nanti mungkin kita kembangkan aja nanti gimana umum dulu teorinya baru kita kasih contoh menghandapnya tadi gitu. Kita kasih gambar-gambar atau apa mungkin nanti di PPT-nya seperti itu. Kemudian yang nomor 2, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial di daerah Anda. Nah ini gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu ini, kalau ini kan saya ini masih teori-teori tadi itu coba-coba lah gitu. Ini saya bacakan aja ya. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan berbasis pada budaya lokal dapat dikontekstualkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal untuk memperkuat karakter murid baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pancasila gunanya untuk pengendalian diri sedangkan Pancadharma adalah untuk mengembangkan perbuatan baik. Jadi yang pertama kontekstual dari yang tadi kita menuangkannya. Yang pertama, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan konsep Pancadharma, yaitu meliputi nilai utama kecerdasan, budi pekerti, keindahan olahraga, dan keterampilan. Nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal yang ada di daerah. Ini misalnya bukan di Jawa nih, karena saya browsing. Di Kalimantan ya. Kalimantan. Iya. Di Kalimantan, nilai-nilai seperti gotong royong itu dapat dikombinasikan dengan Pancadharma untuk membentuk karakter murid yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki budi pekerti yang baik, estetika yang tinggi, serta keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ini sih masih secara teori sih sebenarnya Bapak Ibu, mungkin bisa kita diskusikan aja. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan. Kalau yang tadi kan punya Ibu Siti Mahmudah nih yang nomor 3, coba. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Ini kan yang nomor 3 tadi, punya Bu Siti Mahmudah. Misalnya apa tadi? Bisa disiapkan aja mungkin kata-katanya Ibu, saya bilang apa ya, konsepnya Bu Siti Mahmudah yang nomor 3. Yang nomor 2 ini yang masih ini belum. Bu izin, kalau nomor 2 itu kayaknya sudah masuk aja Bu, karena kan dari kegiatan lokal tadi apa yang bisa diambil. Nah, yang bisa diambil kan gotong royong lah Bu lah. Nah, jadi bisa kita masukkan nomor 2 itu contohnya gotong royong Bu. Kemudian yang ketiga tadi baru penerapannya dari yang Ibu Siti Mahmudah tadi. Mungkin gimana Ibu-ibu yang Bapak juga yang lain? Jadi semakin spesifik Bu ya. Ya, dari umum ke khusus. Dari yang umum satu, Ada seling. yang kedua sudah mulai ada gambarannya, yang ketiga contoh penerapannya. Iya. Bisa. Gotong royong, yang ketiga tadi itu penerapan.
Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal, kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Pemikirannya ini sebenarnya yang 3 itu Kak Bapak Ibu, yang misalnya Tuturi Handayani, Ingarso Sungtolodo atau Ingarso Mangunkarso, itu kah 3 pemikirannya yang ini agak-agak kelewat-lewat juga kadang membaca. Apalagi ngelihat banyak pula modulnya. Kadang terlingkah Jo, Bu. Iya, set ngelihat yang 3 modul itu. Pemikiran berarti kan 3 konsep itulah yang kita anukan kayak gitu nah. Mungkin kalau yang 3 gotong royong tadi kayak yang saya contohkan, misalnya ketika ada peringatan hari besar, maka kita mengajak orang tua, itu filosofinya itu filosofi Ki Hajar Dewantaranya yang itu loh, yang tiga yang mendukung pendidikan, ada sekolah, ada terutama keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga, sekolah dan Itu masyarakat. kali. Iya. Bisa nggak misalnya dari Mahandep itu nilainya tidak hanya gotong royong, ditambah misalnya kayak saling menghargai? Bisa Ibu, kita Bisa, Bu. iya. Bisa. Apa tadi Bu? Gotong royong, kemudian apa lagi? Saling menghargai Kebersamaan. bahasanya apa sih? Apa ya? Toleransi bukan. Toleransi. Oh iya, toleransi. Karena Betul. bukan hanya orang yang sama dengan kita biasanya seperti itu. Toleransi. Setuju. Kemudian itu kali solidaritas atau kebersamaan. Toleransi. Bu, berarti untuk kurnya tadi di nomor 2 tadi ada ya Bu ya, gotong royong, toleransi dan kebersamaan. Ya, atau solidaritas. Ya. Nah, yang nomor 2 ini kan itu kan nilainya. Oke. Tapi kearifan lokalnya yang kita tonjolkan ini yang nomor 2 ini apa gitu. Kan ada yang bisa diterapkan di sekolah kan, misalnya kan kearifan lokal. Bisa dengan ekskul apa gitu yang menunjukkan, artinya anak-anak tuh tahu budayanya seperti itu. Kebudayaan, mengenal seni-seni tari. Yang nomor 2 tuh kira-kira apa nih? Kalau untuk ekskul pramuka bisa, Bu. Pramuka kan kadang ada nanam. Terus Karena kan dikontekstualkan, maksudnya artinya ya, yang dilaksanakan oleh anak-anak di sekolah seperti itu. Pramuka, iya. Pramuka kan anak-anak ada kadang bikin kebun, mereka bangun tenda bareng. Assalamualaikum. Kan bisa kebersamaan juga itu. Izin Bapak Ada toleransi juga. Ya. Bede. Iya. Ada masuk ke seni juga di situ kan kalau mereka tampil-tampil. Kesenian juga Bu lah. Iya. Lengkap sih kalau di pramuka ya. Kontekstualnya, contoh yang kontekstualnya lah yang kita ambil yang nomor 2 untuk yang nomor 2. Iya. Sebentar. Ekstrakurikulernya pramuka ya cocok ya Bu. Ini kan yang Kalau bagaimana lain dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Pramuka kayaknya. Ya. pramuka yang lengkap Fokus semua. ke pramuka kayak gitu menjelaskan. Nanti kan mungkin dari kelompok lain ada yang lain yang menjelaskan. Siap Bu. Tapi mungkin ini diambil kata-katanya. Ya, yang ekstrakurikulernya Bu ditambah di dalamnya misalnya pramuka contoh gitu Bu.
kegiatan pramuka gitu ya. Iya. Ya, kegiatan. Kegiatan pramuka di sini nilai-nilainya seperti misalnya apa tadi? Gotong royong, Ada ya. toleransi dan kebersamaan. Toleransi, solidaritas masuk, Bu. Lengkap semua, Pak. Kebersamaan. Kebersamaan. Mm-mm. Nasionalisme masuk juga, Bu. Oh iya betul. Oh ya, betul. Iya. Nasionalisme. Mm-mm. Jadi mungkin di sini aja lah yang kontekstualnya kan berarti kan yang diterapkan di sekolah yang kontekstual tuh artinya. Yang kita terkait dengan ini tadi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mm-mm. Penguatan karakter. Kayak yang nomor 2 sudah pramuka lah contohnya yang bisa kita terapkan di sekolah. Sudah masuk semua di situ, Bu. Nanti tinggal kalau ada nanti bertanya baru kita menjelaskan gitu. Iya. Yang nomor 3, lanjut Bapak Ibu. Yang nomor 3, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Jadi di sini tadi kan kita tapi kata-katanya itu yang mana yang kita kayak gitu. Apa langsung contoh atau gimana, atau kasih pengantar dulu seperti ini, baru nanti spesifik dicontohkan. Boleh dibaca dulu, dilihat-lihat. Apa salah satu dari 3 filosofi itu kita tonjolkan, yang mana yang kita tonjolkan? Karena kan tetap poinnya nih Ki Hajar Dewantara ini semua pemikirannya yang ditonjolkan kayak gitu. Ya, pemikiran. Yang mana yang kita Tuturi Handayani ini contoh guru untuk guru. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tadi izin sebentar. Iya, Bu. Sampai mana kita tadi, Bu? Yang nomor 3. Yang nomor 3. Nomor 3 ya. Yang nomor 3 kan tadi contoh realnya seperti yang dikatakan Bu Siti Mahmudah tadi, ada kontekstual yang dilaksanakan di sekolah seperti itu, misalnya seperti peringatan hari besar di sekolah seperti itu tadi kan Bula. Ya. Oke. Nah, tapi kan kita punya pengantar juga, artinya teorinya dulu lah sedikit ya. Yang mana yang kita tonjolkan dari filosofinya itu yang kalau ngasih contoh ketiga-tiganya kan terlalu banyak tuh. Kayaknya lengkap yang ketiga deh Bu, Tuturi Handayani. Yang Tuturi Handayani. Itu kan guru tidak hanya memberikan dorongan, tapi mengarahkan juga. Jadi menuntun anak-anak nih. Kayaknya lebih lengkap di yang ketiga ya. Kalau saya. Iya. Bapak Ibu yang ada. Oh, kalau 3 diramu jadi 1 boleh tidak? Jadi ketiga itu kontekstualnya kan 1 aja. Saya kayak kegiatan gotong royong tuh, gurunya kan memberikan contoh dulu, kemudian kita memberikan motivasi kepada anak untuk melakukannya, itu sudah yang kedua. Dan yang ketiga kita memberikan fasilitas, memberikan dorongan supaya anak-anak bisa mengembangkan dirinya, melakukan apa yang dimau gitu tadi. Jadi 3 dari 3 nilai itu praktiknya atau kontekstualnya itu 1. Tapi mengandung 3 nilai tadi sudah. Itu gimana Ibu? Ya setuju aja Ibu, misalnya mau 3 kita berarti kita tampilkan dulu ketiganya gitu ya.
Baru nanti ada contoh realnya di bawah seperti itulah. Bapak juga, bagus juga, lebih jelas. Nih sekedar oret-oret lah dulu, nanti aja lagi diperbaiki. Mungkin nanti bisa kalau memang ketiga-tiganya dimasukkan, jadi di PPT-nya dikasih pengantar, dijelaskan sedikit tentang pengertian dari ketiga itu tadi lah, Putri Handayani, Ingarso, itu baru dikasih contoh di bawahnya. Nah, yang bikin PPT-nya siapa? Sama-sama aja. Gimana kalau kita ketemuan biar kenal aja? Sama-sama, boleh. Iya, kalau tidak ketemu kan apa ya? Kayaknya kalau ketemu lebih mudah gitu. Tapi kita nanti kan hari Senin ketemu, Bu. Ya ketemu Hari Senin. Ya. Jadi kan nanti mungkin kita siapkan tuh. Boleh nanti digabung-gabungkan, mau bikin di Canva nanti digabung aja kayak gitu. Ya. Berarti kita bikin sendiri-sendiri dulu maksudnya. Gimana baiknya? Atau bisa dibikin di kertas, maksudnya diketik biasa aja dulu, mungkin nanti yang bikin poin-poinnya nanti kan tinggal dituangkan di PPT tuh, mudah aja menuangkannya di Canva tuh. Kalau dibikin kelas di Canva gimana? Boleh, maksudnya biar bisa edit-edit sama-sama. Ya, nanti digabungkan bisa juga kan, kita kan gabung jadi satu kelas, saling beri masukan di situ gimana? Setuju aja, Bu. Silahkan aja, nanti ikut bergabung. Ibu aja kalau misalnya bikin, nanti kita edit, jadi kan bisa ngedit, bisa semua, jadi semua bisa, kurang di bagian ini karena pemikiran banyak orang itu kan lebih dibandingkan kadang ada yang kita yang kurang kayak gitu. Nah, bisa dibikin nanti bisa kita juga berbelajar. Kalau misalnya kita satu-satu kan sulit nanti menggabungkannya, jadi mending satu file aja, tapi kita bantu, kita saling sharing kayak gitu. Ya Bu, ya ketemu di dunia maya aja dulu. Hari Senin kita ketemuan. Senin seharian kita Bu ketemu di sana di Palima. Hari Senin kita ketemu yang beneran. Iya. Saya kemarin karena yang Selasa kan kita Dian loh. Saya kemarin yang chat Dian yang pertama. Oh iya. Ternyata memang kita satu PP. Bulan pertama juga Bu bingung. Awal-awal tuh kan kayak terlewat banyak kayak gitu. Nah, makanya di bagian ini pakai waktu apa gimana? Apa diisi langsung? Belum ada pemberitahuan makanya bingung kayak gitu. Sama aja kemarin. Belum ada pemberitahuan masih. Ini berapa menit lagi kita 20, masih 20 menit lagi kita Bapak Ibu. Berarti nanti Bu Siti Mahmudah lah bikin itunya lah, bikin kelas di Canva, nanti kita gabung kayak gitu, undang di email. Ya, nanti saya coba. Jadi biar kita sama-sama bikinnya. Tadi nilai filosofis KHD-nya yang trilogi ya, yang trilogi. Baru realisasinya yang gotong royong di sekolah atau yang peringatan hari besar tadi. Yang nomor satunya Mahandep. Nomor 1. Yang nomor 2-nya itu itu kan kontekstual di sekolah, kegiatan pramuka yang nomor 2. Oh ya.
Kegiatan pramuka itu kan banyak karakter anak-anak juga. Karena menyangkut ekstrakurikuler yang ada di sekolah yang nomor 2 nih coba. Nah, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan? Dapat dikontekstualkan kan berarti yang kita laksanakan di sekolah seperti bisa kegiatan ekstrakurikuler. Yang nomor 3 baru kegiatannya yang lebih spesifik lagi yang misalnya seperti yang dikatakan Bu Mahmudah tadi, sepakati satu kekuatan pemikirannya. Seperti ini yang nomor 3. Bu Sundari ngajar di mana? Di SMP 3, Bu. Oh, SMP 3 tempat Bu Anu lah, Bu Wahidah. Iya, Oh, ini kemarin MGMP matematika berapa kali? 2 kali sudah di situ. rajin emang Sidin. MGMP Iya. matematika pasti hadir juga Sidin. Iya. Kan oleh Sidin yang pembina kami. Oh, sesuai Iya, sama Sidin namanya. pembina kami. Jadi setiap ada kegiatan Sidin fasilitasi. Kalau ada yang maunya sekolah Sidin yang ngajukan. Sama kemarin yang pameran T5 itu juga di sekolah. Iya. Kemarin lah Kepsek SMP 6 Sidin lah. Iya, baru 2 tahun ini. Mm. Pian di mana, Bu? Dan SMP Ngajarnya? 7, SMP 7 di Kereng. SMP 7 tuh. Oh, Kereng. Bu Siti Mahmud. Pak Langkis tuh kah? Iya, Palangkis. Oh, Pak Langkis dulu kan dari SMP 3 juga gurunya. Oh, ini. Matematika. Oh, Dia, inggi ya. Oh, iya pernah di situ sini jadi guru lah. iya, sebelum ke mana ya? Sebelum Kepsek SMP kan? 7 tuh Sidin tuh. Sidin tuh kayak Daerah. di SMP 13 Marang ke apa Tangkiling gitu nah. Ada lagi sebelumnya jauh lagi. Oh, di Sampit jar Sidin kemarin rasanya. Ya, kemana-mana. Kayak bukannya 2 tahun lagi pensiun tuh Sidin. Iya kah? Bu Kurnia di SMP mana kemarin? SMP SD? TK Bu di TK Negeri Tumbang Rungan. Oh, Tumbang Rungan Rakumpit lah berarti lah. Dari Kecipir ke Tumbang Rungan jaraknya Dari ujung ke ujung. Tumbang Rungan tuh ke Rakumpit lah lain lah. enggak naik jembatan Kahayan terus. Oh, naik jembatan ada di Muara. Seberang, Oh, di Muara Handut aja. seberang, Bu. Iya, Mandut seberang ke sana lagi, Pak. Sebelum Saya Bukit berapa Rawi. tahun pengawas di sana dulu. Oh, nggih. Pengawas ujian sekolah. Oh, nggih. TK lah. TK tuh biasanya malah banyak loh kegiatan penanaman karakternya. Nah, Iya. Nah, Saya senang belajar dengan bu guru TK. Kayak apa ice breaking-nya, kemudian ketika mengkondisikan anak yang kurang mood segala tuh ngelihat guru TK aja. bisa. Tapi itu Bu di Lontorogung HK itu ada TK baru di Ulun kan HK 30 yang baru dibangun oleh dinas HK 33 dekat. Mudah-mudahan nanti yang Bisa SMP mutasi. SMP di mana? Di Lamtorogung sampai 17. iya SMP sama SD di Kecipir Bu. Di Yang itu Kecipir. kan SD, kada SD, SMP juga kayak itu. Katanya di sana juga Bu ay satu gedung ja. Oh, Satap berarti lah kan SD SMP berarti di situ. Bagus kemarin gedungnya tuh kaca semua itu loh. Iya, itu yang dekat kami buang sampah Rajin di samping Iya. loket situ yang masuk Borneo. Bulan Juni ini Bu sudah diresmikan. Iya, sudah tuh kemarin. Kalau Oh, TK iya. sudah TK SD sudah penerimaan. Iya. Sudah pindahan gurunya ya Bu ya. Oh, SD ya, sudah kalau SD. Nggih. Emang itu TK gabung juga, dengan Bu. SMP? Nah, itu yang belum tanya, katanya SMP di itu Lamtorogung. Enggak lah. Oh ya, enggak ada Pang Bu ay TK Rasanya aja. SMP ada sendiri deh. Kemarin kata Pak Denny Irawan tuh katanya itu SD Budian yang di Kecipir, yang SMP di Lamtorogung. Oh iya Kak, yang kalau yang SD lu memang setiap hari lewat ngelihat bangunannya. Kalau yang Yang SMP 17 tuh Kak, Bu. SMP 17 Inggi. Namanya Iya, rasanya di Lamtorogung itu. Lamtorogung kalau nah iya. Bu Eka Lontorogung berapa ya Bu? LT-nya. Lontorogung. Kada tahu Lamtorogung berapa. Iya. Tidak pernah lihat tuh SMP. SMP. Soalnya masuknya jauh katanya. Oh, nah itu Coba belum lihat jalan. bangunannya. Nah, berarti Bu Kurnia nih yang melihat padahal di Lamtorogung. Iya.
Kalau yang di Kecipir memang sering lewat tuh, ngeliat aja situ memang bagus di yang SD baru tuh. SD aja di situ. Pindah kemudian ke SMP di Kecipir. Pernah kemarin Ulun Bu Yantri itu sudah ada WA kayak gitu, Nggih. tapi kan Sidin pas lagi sakit kemarin. Oh, Hmm. Tapi kan ulun juga Bu melirik di TK H33 kira bersepeda listrik aja. melirik Ulun kemarin dalam hati nih SMP 17 ini deket Sama, Bu. kayak gitu. Nah, ada Ulun WA, Ulun kan kemarin pas Gupres tuh sering WA dengan beliau tuh sebelum Oke. Bu Yantri almarhum Kita sampai jam berapa tadi? sampai 17, jam Bu. 17. Ah, 15 menit. 17. Jam 5 kayaknya berapa menit lagi tuh mungkin Kena ditarik ke room Utama. room Bu, besar. ngomong-ngomong nomor 3 tadi berarti Bu ketiganya Kak, Bu? Nomor 3 tadi berarti kata Bu Siti Mahmudah mungkin ditampilkan aja semuanya gitu Siti Mahmudah, baru nanti itu ada dikasih contoh. Iya. Kan karena mungkin tertuang juga kayak contoh anunya kayak apa? Oke. Ada semua lah kayak guru memberi contoh dulu kayak gitu nah. Terintegrasi 1, 2, 3 Ya, dulu. terintegrasi aja 3 filosofinya. Berarti cara mengerjakannya nantilah biar kita sama-sama tadi bikin grup di Canva aja. Nanti Bu Siti Mahmudah yang bikin. Jadi biar kita sama-sama ada yang kurang bagian sini. Banyak pemikiran banyak orang itu kan lebih oke lah dibandingkan satu kepala kayak gitu nah. Mm-mm. Berarti harus kirim ini dong, email belajar ID-nya nanti di Iya, nanti kita kirim. Biar pian undang kan gitu nah. Oke. Berarti Bu Siti Mahmudah ngajar di Bareng Bengkel. Bukan, komplek bengkel. Bengkel mana? Komplek bengkel itu daerah Jalan Murjani tapi di bawah. Oh, SMP kayak itu Bu. SD yang turun, yang dari Sendis lama. Dulu kan Sendis tuh di Jalan Murjani tuh. Ya, Nah, ada ketupat kandangan kan tuh turun. Iya. Jembatan yang kayu-kayu, yang rumahnya kayu semua pokoknya. Satu dengan Pak Fahmi kah dulu bukan? Pak Fahmi. Ahmad Fahmi enggak yang ada. Kepsek SD Kereng 2 sekarang. Enggak. Bukan lah. Pak Purnama Yadi. Oh, satu dengan Pak Purnama Yadi. Bu Mulyati pernah juga di situ. Nggih. Pokoknya kayu semua, dari halaman, jembatan, semuanya kayu. Daerah dekat Puntun. Nggih, kalau tembusnya berarti di pinggir sungai, Bu ya. Jauh, ketika tahulah pokoknya bila musim banjir sekolah kami tuh. Banjir nggak sekolah kalau Bu. Nggih, bila Kalau musim banjir kering, libur. sampah banyak benar habis banjir kan. Libur dong. Kalau banjir libur karena kan anak-anak berbahaya, tapi kita kasih tugas ini, tugas Iya. online. Berarti bisa motor sampai sana lah, Bu, lewat jembatan Bisa, kayunya jembatannya bisa. itu 1,25 meter lah, nggak sampai 1,5 meter. Kapan-kapan main ke sekolah saya. Kalau pertama-tama dulu saya takut banget. Pikir bareng bengkel tadi dari Jembatannya bengkel. udah di semen. Di semen di atas kayunya itu dikasih semen. Kalau sekarang, kalau dulu kan iya. kayu semua. Jadi kalau kita jalan kayak Bunyi. mau roboh. Kalau sekarang sudah ada semennya, udah lumayan. Daerah ini orang tuanya nih banyak yang kerja di pasar, kayak jualan pasar subuh, pasar malam gitu. Banyak orang Banjar yang merantau. Iya. Jadi daerahnya orangnya heterogen ya. Ada dari Banjar, ada dari mana-mana. Karena mereka merantau untuk kerja jualan. Muridnya pun ganti-ganti. Kalau mereka di situ usahanya kurang mapan misalnya, pindah ke Banjar lagi atau ke Kapuas atau kemana, dibawa anaknya. Nanti di sana dibawa anaknya hijrah lagi. Kulik lagi. Kayak itu. Keluar masuk siswanya. Iya, keluar masuk. Gurunya baru mau hafal sudah keluar lagi dia. Kalau Pak Largus ini di SD apa SMP-nya, Pak?
Saya SD-nya, Bu. Oh, SD Don Bosco-nya Pak lah. Ya, Satu dengan Bu Emelda berarti ya? betul sekali, Bu. Oh iya, Bu Emelda angkatan sekarang juga lah berarti lah rasanya. Dia nanti, Pendidikan Bu, dia kan lulusnya angkatan angkatan 11, Iya, kalau 10. oh Inggi sama saya juga Tapi kita pendidikannya angkatan 11. iya. Berarti mereka nanti pendidikannya angkatan 12, Bu ya. Tapi ini berarti semua angkatan 10 nih Bapak Ibu, yang Bu Siti Mamuda, Bu Kurnia. Oh, Sama. Inggris. Angkatan 10. Oleh angkatan 10 kan Iya. kemarin tertunda, Bu. Daerah lain sudah, kita belum. Iya. Tinggi. Kenapa ya Bu kemarin Angkatan 9 aja baru ikut sekarang. Iya, angkatan 9 Bu Meyokti itu yang guru SMA 7 Oh. sekarang baru ikut juga. Berarti gabung, Berarti Bu ya. Gabung. karena kurang kah ya Bu? Kemarin tuh apa nggak ada apanya PP-nya atau apa katanya PP-nya kemarin kurang, tuh. Bu. Oh. PP-nya kan belum selesai mereka Iya. latihannya. 8 menit lagi. Ngobrol lah dulu, nanti kan belum selesai, kita kerjakan di itu aja nanti sambil itu tadi PPT-nya. Saya izin minum dulu sebentar ya. Minum dulu. Silakan. Sebentar aja. Iya. Izin minum, Bu ya. Nih ya, silakan, sama juga nih. Bu Nia. Hilang sinyalnya kayaknya Bu Nia. Tinggi. Kemarin ulun yang japri pian. Tinggi, oh ya. Bingung, siapa lah yang kutanya nih, bingung. Kulihat Makanya nanya-nanya dengan penambang, bingung, banyak yang terlewat kayak gitu. Nah, baru malam tuh aja ngerjakan. Tinggi. Nah, keluar Bu Kurnia nih kayaknya. 5 menit lagi. Kalau Pian memang orang sini lah, jadi tahu segala Mahandep itu apa. Tapi kan kalau di daerah Palangka ini memang agak jarang, karena kan memang pertanian nggak ada di daerah sini kayak gitu. Nah, kalau di kampung tuh kayaknya masih Bu. Belum ini kan mutasi dari Murung Raya, dari Kabupaten Murung Raya tuh masih di daerah-daerah sana, di desa-desa tuh kayak Menugal yang sama-sama mengerjakan berkebun tuh masih bertani lah istilahnya. Masih. Sama kayak di tempat suami saya di Pangkuh, kayak gitu juga. Masih ada yang kayak kerja bakti, misalnya di kebun apa, nanti gotong royong, nanti pisah. Sama, cuma namanya mungkin yang berbeda. Mahandep tuh bahasa apa? Bahasa Dayak lah Mahandep nih lah. Bahasa Dayak kayaknya. Saya kira tadi handap tuh pendek. Tadi baca di Google bahasa Dayak, Bu. Bahasa Dayak lah. Mahandep, budaya Mahandep. Iya. Praktek gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Dayak ya kayaknya Nina.
handep bahasa inanunya. Sangka busi teh muda handap tadi lah. Lawar handap paijar. Anak tuh pendek lah punya. Handap tuh pendek Bu Ai. Iya, kayak selawar handap jadi kan selawar pendek. Belajar bahasa Banjar juga oleh muridnya Banjar. Kan budaya lokal tuh. Jadi di Kalimantan Tengah tapi budayanya Banjar kalau di daerah itu tinggi. kayak Hapsian. Di Tumbang Rungan kayak gitu. Ya juga. Sama. Berarti yang asli Palangkaraya Kalteng Budian lah atau Bu Sendari? Saya lahirnya aja Bu di Palangka, lahir dan besar. Inggih. Tapi bahasa Dayak susah benar weh. Lebih susah dari bahasa Inggris rasanya. Berarti masih salah sama saya ya Bu. Bahasa di rumah apa kan bahasa Banjar atau apa? Pak Largus malah Bahasa Banjar, bahasa Jawa, bahasa Indonesia lagi. Oh, bahasa Jawa iya juga, berarti ada campuran. Makanya tadi saya tanya menghandap tuh apa? Kalau Pak Largus bisa bahasa Dayak lah Pak? Saya 100% bisa. Saya di sekolah ngajar bahasa Dayak juga Bu. Nanti kelas pindah. Nah, itu nanti. Jangan istrinya orang Dayak. Iya. Berarti Istri kita saya yang Dayak. asli Dayak. Kamus hidupnya. Ya. Pak Largus yang pendatang aja bisa bahasa Dayak. Harus Bu. Itu bukti implementasi bahwa kita menghargai budaya kan. Betul, Bhinneka Tunggal Ika Pak ya. Iya. Kalau di SD tuh memang ada juga pelajaran itu apa muatan lokalnya bahasa Dayak. Diajarin juga anak-anak walaupun mereka Banjar, tapi ditanamkan juga kearifan lokal tadi, bahasa Dayak dikenalkan karena gurunya juga rata-rata Dayak. Nah, kalau di tempat saya kendalanya itu muridnya rata-rata Banjar, kemudian agamanya Islam, dan gurunya itu rata-rata Dayak, agamanya Kristen. Jadi untuk menanamkan kayak kebiasaan beribadah, misalnya kan agak kesulitan gitu karena yang Islam tuh hanya saya dengan kepala sekolah. Jadi karena itu melibatkan orang tua. Tapi tetap dengan di situ nilai toleransinya tinggi. Jadi ketika ada peringatan hari besar misalnya karena muridnya Islam, jadi yang diadakan peringatan hari besar Islam. Tapi kami selalu melibatkan guru-guru yang non-muslim. Iya, bagus sekali. Berarti SD negeri Bu lah. Jadi tugas tidak, tapi bukan dalam hal yang kayak misalnya ngajari yang Islam kan tidak. Bagian yang umum seperti kayak perlengkapan misalnya, terus konsumsi, terus membantu mengamankan murid, kayak gitu. Intinya kan mengambil bagian dalam kegiatan itu kan Bu. Kalau Pak Largus kan enak tuh, sekolah Katolik. semuanya beragama Kristen, gurunya Kristen, muridnya Kristen, lebih enak kali. Di sini ada juga kan yang kalau sekolah di di situ. kalau di Katolik Bu, dia menerima semua agama. Dulu Iya. guru-gurunya ada juga yang Muslim, ada tukang kebun, ada guru, ada Karena bagian saya tuh ada TU. teman juga kemarin Kemudian yang ada anak siswanya SMP, juga Bu. SMP SMA Siswanya sekolah juga di sekolah Katolik. Iya. Saya pikir tadi kalau sekolah Katolik yang diterima ya yang beragama itu. Kita umum Bu, semuanya diterima. Oh. Karena kita belajar tentang toleransi itu memang harga mati. Ibu izin kita dipanggil sudah ke room. Oke. Oh, iya. Jam 17.05 kata. Berarti ini kita Jam keluar dari sini 17.05 ya. kata Bapak. 5 Kenapa, menit Bu? lagi. 5 Oh, 5 menit menit lagi. Jam 17.05 katanya. Ini kita live kah atau gimana? Kembali ke main room pukul 17.05 ya Bapak Ibu, kata Pak Suwando di grup. Oh, 5 menit lagi Bu. Sekarang baru jam 17 menit lagi, 4 menit lagi. 5 menit lagi. Sepertinya kelompok lain masih banyak kesulitan dimasuk di situ Bu. Saya lihat di chat di grup itu yang ke kelompoknya tadi. Oh, ini. Ulaila.
ini nanti gimana kalau misalnya kita bepergian kayak gitu, siapa tahu kan dalam jangka waktu 6 bulan ini ada di jalan ternyata Zoom kayak gitu. Nah, kadang tuh terpikir kan 6 bulan ke depan nih pendidikan. Tapi kan kemarin diumumkan kita boleh 4 kali lah yang tidak iyalah yang di anu kemarin tuh tidak mengikuti. Iya kah, Bu? Rasanya yang waktu orientasi kemarin, ada lah yang dengar Bapak Ibu? Iya kah, Bu? Rasanya 4 kali kita dikasih Oh, dispensasi. Tapi untuk kalau nggak salah kayak gitu. untuk loka, Bu? Untuk lokakarya kah? Lokakarya atau Lokakarya lah berarti. Oh, Atau Zoom aja? apa Zoom? Nah, berarti ada yang dengar ke Bapak Ibu? Kenapa Bu Sundari? Nanti kan lebih jelasnya kita tanya lagi sama pas Inggih. Siswando, Bu. Nggih, Supaya kan kita tidak salah ini persepsi kan. Iya, Waktu orientasi kemarin tuh. Ya, ada kalau kan yang orientasinya kemarin 4 kali kalau saya tidak 4 salah. kali itu entah Zoom atau Lokakarya, tapi nggak mungkin Iya. Lokakarya. Zoom-nya, Bu. Zoom mungkin, Sepertinya Lokakarya Zoom, kan Oh, Zoom-nya. sebulan sekali. Iya, Berarti 6 kali ke depannya nih. 6 7 kali. kali dengan PMK 0. Zoom mungkin kalau Lokakarya. Misalnya izin, misalnya kayak gitu nah. Ya, atau ada keluarga yang Ya, kan kita nggak tahu meninggal kan nggak mungkin kita depan. datang, nggak datang, Bu. Sudah 5 menit sepertinya, Bu. Kembali Kita ke main room. Ya. Mari kita keluar aja lah berarti ini. Ya. Sudah masuk sih saya di main room. Kita keluar aja ke Bapak Ibu. Keluar kah, Bu? Oh ya, nggih. Izin Kayaknya- keluar, Bu lah. Nggih. Dan close, Bu. Iya, Izin close ya. izin. Keluar dulu Bu, ulun keluar dulu lah.